70 kita kalikan dengan 14.300. Nah, artinya gua sendiri udah cuan sebanyak 1 juta rupiah, teman-teman ya. Mantap banget. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, pastinya Auto Sultan ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita memulai materi kali ini, saya mau ucapin selamat bagi kalian ya teman-teman ya yang sudah memenangkan giveaway dari gua, Dogecoin, dari beberapa tahun terakhir teman-teman ya. Dimana Dogecoin itu rally teman-teman ya, harganya kemarin tuh sampai dengan 1.000 rupiah. Berarti teman-teman ya, di video terakhir gua, 1 hari setelah gua ngundi giveaway dan sudah mengirimkan ke pemenangnya, berarti 1.000 Dogecoin 1 juta rupiah. Artinya pemenangnya itu masing-masing mendapatkan 500.000 rupiah teman-teman ya. Nah, setiap detail giveaway gua itu orang bisa lihat di channel gua teman-teman dengan kata kunci giveaway ya teman-teman. Nah, lanjut aja, kita bakal bahas materinya. Tentu saja di sini gua bakal bahas tentang cryptocurrency. Apakah di sini ada giveaway Dogecoin lagi? Jawabannya iya, teman-teman ya. Di sini bakal ada giveaway Dogecoin lagi. Tapi ingat, jumlahnya mungkin nggak bakal 1.000 Dogecoin, tapi bakal menyesuaikan dengan budget yang ada buat giveaway, teman-teman ya. Nah, oke teman-teman ya, jadi langsung aja kita masuk ke dalam platformnya. Ini adalah Probit teman-teman ya. Seperti yang lo orang tahu nih, salah satu market favorit gue yaitu Probit. Kenapa gue sangat menyukai Probit? Karena yang pertama, di sini sering banget ada airdrop. Jadi bagi kalian tuh para airdrop hunter ataupun para pencari gratisan, Probit ini sangat ramah banget teman-teman ya. Terbukti di sini gue memiliki beberapa token kayak Daimax ini, gue punya $6 teman-teman ya. Render token gue banyak punya $1 dan banyak token lainnya itu gue dapetin secara gratis teman-teman. Nah, yang kedua, si Probit ini juga dia itu ada exclusive event, dimana ketika kita buy saat exclusive event tersebut itu dapat diskon 50%. Jadi misalkan harga 1 juta kita bisa dapetin harganya 500.000. Itu instan cuan banget teman-teman. Nah, yang ketiga ini yang paling gue senang, karena di Probit itu ada staking coin, dimana lo orang tuh nggak harus ngapa-ngapain. Lo orang stakingin aja, lo orang tinggal taruh gitu ya, stakingin. Setelah itu ya udah, kalian lanjutkan aktivitas seperti biasa teman-teman ya. Kalian bisa mendapatkan cuan teman-teman, dimana staking itu bisa double cuan teman-teman ya. Kenapa? Karena pertama kita dapat kenaikan dari harga tokennya itu sendiri, yang kedua dapat kenaikan dari jumlah tokennya teman-teman. Terbukti di sini ya teman-teman ya, pertama kali gua ngikutin event eksklusif Probit, dimana itu harus mewajibkan kita staking koinnya. Di sini gua beli sebanyak 500 token Probit teman-teman ya, dengan harga sekitar 137-an teman-teman. Di sini kita lihat ya, gua beli di Probit dengan harga sekitar 137-an teman-teman ya, dimana gua beli sebanyak 508 token Probit harga 137. Sedangkan kalau misalkan lo orang lihat sekarang teman-teman ya, dimana USDT value gua tuh sekarang udah $206 teman-teman, dan tokennya sekarang gua udah menjadi 516. Artinya gua udah cuan $70 dari pertama kali gua melakukan staking di Probit ini teman-teman ya. Nah, lanjut kita bakal bahas soal ini ya teman-teman ya. Kita bakal bahas soal kenaikan harga dari Probitnya terlebih dahulu. Setelah itu baru kita bakal bahas event-event apa yang ada di Probit sekarang teman-teman. Nah, oke, lanjut ya teman-teman ya. Di sini kita sebelum ngebahas soal event eksklusifnya, di sini kita bakal bahas terlebih dahulu dari pertumbuhan harga token prop teman-teman. Nah, gue udah ngingetin kalian dari berhari-hari lalu, di mana market itu sedang buran teman-teman ya. Kripto itu sedang ada masa emasnya di tahun 2021 ini. Jadi bagi kalian nih para pemain kripto, sangat gua anjurin banget untuk kalian bergabung ke dalam grup gua, ataupun kalian itu bisa melakukan trading di tahun ini teman-teman ya. Kenapa? Karena market sedang bull run teman-teman. Nah, langsung aja kita bakal bahas dari sisi pertumbuhan harga token prop, dan kedepannya token prop ini bakal ke berapa sih harganya. Nah, oke teman-teman ya, jadi di sini kita bakal ngelihat dari harga dari prop ini sendiri. Nah, kalau misalkan lo orang mau melakukan staking, pastinya lo orang bisa langsung beli aja dari sekarang ya teman-teman ya, karena itu adalah salah satu syarat untuk kita mengikuti Probit eksklusifnya juga teman-teman. Nah, cuma kalau misalkan kita lihat teman-teman ya, berapa sih kenaikan harga kita dari kemarin kita ikutin? Kita itu beli di 0,27 ya teman-teman ya. Kita beli di 0,27, di sini itu sudah di harga 0,4, artinya
dari awal kita beli teman-teman ya sampai sekarang itu kita udah dapetin keuntungan sebanyak 48%. Jadi selamat bagi kalian yang udah ikutan juga. Nah, bagi kalian yang mau melakukan staking ya silahkan beli dari sekarang, nggak masalah. Tapi bagi kalian yang mau jaring si Probit ini, karena menurut gue sangat potensi juga Probit ini teman-teman ya. Kenapa? Karena pertama token Probit itu use case-nya jelas, volume dan demand-nya juga terjaga. Kenapa? Karena Probit adalah token utilitas dari Probit market itu sendiri teman-teman ya, dimana setiap event di Probit termasuk fee dan event dan sebagainya itu menggunakan token Prob. Jelas itu sangat menjaga volume dan demand-nya juga gitu ya. Nah kalau misalkan lo orang untuk melakukan trading, lo orang mau stok Probit nih ya teman-teman ya, mau stok token Prob, di sini 0,4 ya teman-teman ya. Kita bakal coba melakukan prediksi dulu teman-teman ya. Nah, dimana menurut gua teman-teman ya, menurut gua dia bakal koreksi terlebih dahulu di 0,5 Fibonacci teman-teman ya. Dimana di situ adalah untuk mengisi demand teman-teman ya, mengisi demand, dan akhirnya mereka bakal naik lagi gitu. Endingnya tetap bakal naik lagi. Tapi pasti bakal terjadi koreksi terlebih dahulu teman-teman ya. Kemungkinan di harga 0,34 sampai 0,35 lah teman-teman. Nah kalau untuk kedepannya gimana bang? Kalau untuk kedepannya, kalau misalkan kita ngelihat dari tarik ukuran temennya, tarik ukuran dari kenaikan harga sebelumnya, penurunan harga sebelumnya, untuk Probit itu sendiri temen-temen ya, untuk Probit sendiri itu kemungkinan beberapa minggu ataupun beberapa bulan ke depan dia bakal menembus ini teman-teman. Dia bakal menembus 0,5 Fibonacci yaitu sebanyak 0,57, atau bahkan dia bakal bisa ke sini teman-teman ya. Dia bakal bisa ke sini 0,675. Kenapa? Karena memang market lagi bull run juga teman-teman. Market lagi bull run, jadi untuk dia tembus ke 0,6 itu juga ya easy juga tentunya. Ini kemungkinan di beberapa minggu ke depan ataupun beberapa bulan ke depan. Jadi bagi kalian nih yang belum trading, silakan aja kalian bisa langsung join ke dalam grup gua, karena memang market sedang bull run teman-teman ya. Doge naik, XRP naik, SLM naik. Jadi bagi kalian yang belum trading, silakan aja trading mulai dari sekarang teman-teman. Baik dari daily ataupun holder, itu kalian bisa mulai dari sekarang. Nah oke, langsung lanjut, kita bakal bahas event-event yang ada di Probit ya teman-teman. Nah oke, lanjut ya teman-teman ya, dimana di sini bakal yang gue bahas dulu adalah tentang eksklusif eventnya di Probit, dimana 50% diskon teman-teman ya. Dimana ini adalah salah satu event yang sangat gue sukain pastinya teman-teman ya, karena kita bisa dapetin 50% diskon John. Jadi mantap banget lah. Nah untuk pengalaman gue sendiri juga temen-temen ya, di video ini kan gue ikutan temen ya. Di video ini gue ikutan, gue post juga di channel dimana gue tuh ikutan temen-temen ya. Dimana itu gue ikutan, dan ya dengan modal $500 temen-temen ya. Jadi di sini syarat untuk mengikuti eksklusif event yaitu kalian harus staking dulu temen-temen ya. Cara untuk melakukan staking itu ada di video gue sebelumnya. Jadi silakan aja lihat terlebih dahulu temen-temen. Nah untuk maksimum subscription-nya atau minimal ikutannya itu kita harus maksimal ya. Karena gue VIP 1, itu gue cuman bisa ikutan $500 doang temen-temen ya. Dan di event yang sebelumnya di token one itu dengan modal $500 gue dapetin $100 teman-teman. Jadi mantap banget lah, modal gue $500 dapetin $100 dalam waktu 1 hari ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian tanya, bang kok 50% diskonnya, kok kita cuma dapetin $100 bukan $250? Simpelnya aja teman-teman ya. Di sini event eksklusifnya Probit itu pakai subscription, dimana kalau misalkan kalian lihat total allocation-nya kan cuma 50.000 USDT. Artinya apabila yang ikutan itu jauh lebih banyak daripada total allocation-nya, dia bakal dikalikan dengan subscription-nya teman-teman. Untuk one kemarin itu cuma 8,65 kali. Tapi ya tetap aja cuan gitu loh teman-teman ya. Gua modal $500, gua dapetin $100. Jadi ya tetap aja cuan walaupun nggak sebanyak 50%-nya, tapi tetap aja modal $500 dapat $100. Siapa yang mau ngasih $100 cuma-cuma dalam waktu satu hari? Ya cuman Probit teman-teman. Nah untuk mengikuti eventnya teman-teman ya, Bitcoin ini jadi gampang banget, seperti yang udah gua pernah bahas juga teman-teman ya di Telegram maupun di video gua, dimana kalian bisa langsung aja teman-teman ya, kalian itu mengikutinya teman-teman. Di sini kalian yang jelas bakal berakhir 1 hari 13 jam 14 menit ya teman-teman ya. Dimana ini adalah Bitcoin teman-teman. Dan eksklusif price-nya yaitu harganya 16.000 USDT. Nah caranya gimana untuk ikutan? Yang pertama adalah kalian harus staking dulu. Nah yang kedua, setelah itu kalian bisa langsung aja masukkan prop kalian. Di sini untuk maksimalnya adalah 500 USDT ataupun 1263 prop token. Artinya kalian tulis aja di sini berapa prop token yang harus kalian, yang mau kalian masukkan.
Di sini kalian tinggal klik subscribe aja. Setelah itu apa bang? Setelah itu yang kalian tunggu aja temen-temen ya, eventnya selesai. Di sini kan untuk eventnya selesai yaitu di 1 hari 13 jam lagi temen-temen ya. Dan untuk pengembalian tokennya, untuk distribusi BTC-nya itu dimulai tanggal 2 bulan 2 gitu ya. Jadi sehari setelah eventnya selesai. Jadi simpelnya gitu aja. Nah, di sini juga ada isi FI teman-teman ya, yaitu token isi, di mana mereka juga ada event eksklusifnya, dan di sini diskon juga teman-teman ya sebanyak 50%, di mana harganya itu dari 6 ke 3 teman-teman ya. Eksklusif price-nya tuh ya $3 gitu teman-teman. Nah, di sini untuk total allocation-nya lebih sedikit ya teman-teman ya, yaitu sebanyak 10.000 USDT aja. Nah, jadi bagi kalian nih seperti yang udah gue bilang tentang subscription-nya itu tergantung total allocation-nya dan jumlah peserta yang ikutnya juga gitu ya teman-teman ya. Jadi simpelnya seperti ini, kalian bisa lihat if the sale is 2 kali over subscribe, but all user will receive 50% of their subscribe amount. If the sale is under subscribe, all user will receive 100% of the subscribe amount. Dimana ini tergantung juga seberapa banyak orang yang ikutan juga ya teman-teman ya, simpelnya gitu. Nah, lanjut kita bakal bahas event yang lainnya teman-teman. Nah, oke, lanjut teman-teman ya, di mana di sini gua bakal bahas IEO dari Probit teman-teman ya, di mana kita tahu Probit juga sering mengadakan IEO. Nah, Bang, IEO di Probit itu potensi nggak sih Bang? Nah, jawabannya sangat potensi teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sebelumnya teman-teman ya, di mana Probit itu Desember 2 bulan lalu melakukan sebuah IEO teman-teman, yaitu adalah yang namanya Smart Key teman-teman ya. Di mana harga IEO-nya itu hanya 0,035 dolar teman-teman, 0,035 dolar. Nah, kalau misalkan kita ngeliatin pertumbuhan dari harga Smart Key teman-teman ya, dari 0,035 dolar itu teman-teman ya, 0,035 dolar, kita bakal lihat 0,035 dolar. Oke, jadi sekitar 1115% dari kenaikan dari harga awal IEO teman-teman. Jadi sama seperti yang udah gue bilang teman-teman ya, kalau misalkan kalian belanja IEO, kalian tuh ngincer kenaikan minimal 3 kali sampai 5 kali lipat. Terbukti di Probit teman-teman ya, di event sebelumnya yaitu Smart Key, dia itu buka harga 0,35 sampai harga 0,45 teman-teman. Bun banget. Itu sekitar 1155% teman-teman ya. Jadi kalian ikut IEO misalkan sejuta dalam waktu rentan Desember teman-teman ya, sampai ke Januari cuma sebulan doang, kalian itu bisa balikin harga dari 1 juta ke 10 juta rupiah teman-teman ya. Jadi selamat bagi kalian yang sudah mengikuti IEO di Probit ini teman-teman. Nah, kembali lagi di Probit ini sekarang ada IEO-nya lagi, yaitu adalah Car Normally teman-teman ya, di mana harga IEO-nya adalah sebanyak 0,5 dolar teman-teman. Jadi bagi kalian yang mau beli, silakan aja, saran gua gunakan token prop, di mana kalian dapat bonus 20% gitu ya, dapat bonus 20% dari pembelian dengan menggunakan token prop. Nah, untuk Car Normally itu sendiri, kalian bisa lihat sendiri teman-teman ya, di mana di sini dia itu IEO di beberapa market teman-teman ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 market teman-teman. Ada 5 market yang sedang melakukan IEO Car Normally. Di sini Car Normally itu simpelnya menjembatani kesenjangan antara blockchain dan industri otomotif. Jadi di sini dia menjembatani blockchain dengan industri otomotif teman-teman ya, dimana ini juga adalah salah satu token DeFi juga Car Normally, dimana seperti yang udah gue bilang di Telegram teman-teman ya, token DeFi itu bakal menguasai market di tahun 2021 teman-teman, dengan munculnya ETH 2.0, dimana itu bakal mendobrak lagi di token DeFi itu sendiri ya teman-teman ya. Nah, di sini armada solusi dari Car Normally ini memecahkan ketidakefisienan yang saat ini mengganggu industri otomotif. Perdagangan yang dinilai terlalu rendah, suku bunga tinggi, membayar lebih untuk kendaraan, proses pembelian yang membingungkan, dan pelaporan riwayat kendaraan yang tidak akurat. Nah, untuk detail soal Car Normally ini kalian bisa langsung lihat aja di websitenya teman-teman ya. Nanti linknya bakal gua kasih deskripsi, karena untuk menghemat durasi juga teman-teman. Nah, oke, lanjut teman-teman ya. Jadi seperti biasa, setiap video Probit gua itu pasti bakal diakhiri dengan listing-listing koin yang ada di Probit teman-teman. Yang pertama di sini ada yang namanya CFA ataupun Crypto Village Accelerator, di mana ini viral banget di beberapa hari terakhir teman-teman ya, karena memang ada airdropnya juga. Sampai beberapa follower dan subscriber gua itu ngomong ke gua,
Kalau misalkan airdrop dari Probit ini legit atau enggak? Ya jawabannya pasti legit lah teman-teman ya. Pasti legit karena memang gua pecinta ataupun antusias dari Probit teman-teman. Nah, di mana di sini adalah CFA teman-teman ya, dan di sini udah bisa distribusi juga. Dan untuk harganya sendiri sekarang jauh banget teman-teman ya, di mana harga awal adalah 450 saat mereka launch, saat mereka sudah bisa ditradingkan, dan sekarang harganya hanya sebanyak 35 KRW teman-teman. Nah, bagi kalian para pemain kripto teman-teman ya, bagi kalian para pemain kripto yang namanya airdrop, pastinya kalian tahu harganya pasti bakal kedam dulu gitu, karena banyaknya orang yang bakal langsung instant sell gitu teman-teman. Cuman kalau misalkan kalian para trader yang udah lama bermain kripto ataupun para airdrop yang udah lama bermain kripto, pastinya kalian nggak kaget jika kalian melihat harga seperti ini gitu ya. Dimana yang namanya koin itu pertama listing pastinya bakal menentukan di mana sih titik resisten awal dia gitu, di mana sih titik resisten atas dia, dan di mana sih support dia gitu teman-teman ya. Apakah ini bakal mati koin ini? Yang enggak teman-teman ya. Kalau misalkan kita lihatin tuh kayak Uni, LON dan sebagainya, di mana adalah token-token airdrop teman-teman ya, dia nggak bakal mati teman-teman. Dia itu hanya menentukan resistennya dan dia menentukan supportnya. Setelah itu ya bakal terjadi kenaikan lagi gitu. Jadi bagi kalian yang telat sell, nggak usah kalian bingung, karena harga uni aja dulu $5 kan, dulu $5, dam dulu sampai ke $3, sampai ke $2. Sekarang harga uni udah di $20 teman-teman. Jadi memang itu hanya menentukan support atasnya aja, resisten atasnya aja gitu loh. Jadi bagi kalian yang telat sell nggak usah bingung teman-teman ya. Selama projectnya masih jalan, selama dia masih update gitu ya, ya pastinya bakal mengalami kenaikan harga juga gitu teman-teman. Apalagi sekarang market lagi bauran juga. Ini cuma terkena dampak dari airdrop hunter aja kok. Nah oke, lanjut kita bakal bahas ke token yang kedua teman-teman. Nah yang kedua adalah token Fisco Coin teman-teman ya, dimana di sini sudah bisa ditradingkan juga ataupun sudah listing di Probit teman-teman. Nah, yang pertama kita bisa tahu teman-teman di sini Fisco Coin merupakan salah satu token yang termasuk dalam whitelist Jepang dan dikeluarkan oleh Fisco. Perusahaan yang terdaftar di Jepang, VSCC, sangat didukung oleh pertukaran kripto Jepang JAIF, di mana Fisco Coin ini adalah salah satu token yang berasal dari perusahaan teman-teman ya, yaitu diterbitkan oleh Fisco Ltd yang berada di Jepang teman-teman. Menggunakan cara-cara seperti melakukan pembayaran, VSCC bertujuan untuk memperluas peluang penggunaannya dalam ekonomi real, zona ekonomi FSCC. Jadi seperti yang kita tahu teman-teman, perkembangan cryptocurrency itu memang luas banget teman-teman ya. Sampai beberapa perusahaan itu juga sekarang itu menggunakan pembayaran menggunakan blockcoin, karena memang menggunakan blockcoin itu satu, itu terdesentralisasi, dan yang kedua itu tidak apa ya, bisa dibilang fee-nya tuh murah gitu loh teman-teman. Fee-nya tuh murah dengan menggunakan blockcoin. Yang kedua ya terdesentralisasi itu tadi, dimana nggak ada bank yang mengatur itu. Jadi lebih bebas lah kita menggunakan transaksi menggunakan blockcoin daripada kita menggunakan sistem bank teman-teman. Jadi banyak banget perusahaan yang sekarang menggunakan blockcoin untuk melakukan transaksi gitu ya. Nah di sini tujuan Fisco itu sendiri membentuk zona ekonomi baru. FSCC adalah token perusahaan yang terbitkan Fisco pada tahun 2016. Menggunakan FSCC sebagai mata uang pembayaran memiliki tujuan untuk membentuk zona ekonomi koin Fisco dan manfaat bagi semua pengguna, bukan hanya perusahaan. Perusahaan yang menggunakan FSCC pertama adalah Fisco Ltd, NCEX Group Inc., ada Caica Inc., ada Frontier Inc., dan etabenet.com teman-teman. Di mana ini adalah perusahaan-perusahaan yang berada di Jepang teman-teman. Nah untuk selebihnya kalian bisa langsung aja lihat ke dalam link Fisco Coin ini ya teman-teman ya. Nanti bakal gua taruh di deskripsi. Nah oke, jadi selanjutnya adalah token Chess Coin ataupun token catur. Nah yang namanya sekarang kripto itu sudah mendunia teman-teman ya. Banyak sekali inovasi gitu ya. Sama seperti yang kemarin tuh sempat viral, yaitu fan token, dimana itu adalah token-token pemain bola gitu, kayak Juventus, abis itu Persija. Jadi banyak sekali gitu teman ya. Banyak sekali inovasi-inovasi yang dikeluarkan oleh kripto ini sendiri. Nah sebagai salah satunya ini adalah ada yang namanya token catur, dimana kalau misalkan kita lihat di sini, platform Chess berupaya membangun pasar baru termasuk keuangan peer-to-peer, distribusi dan ekspor untuk mendapatkan keuntungan yang lebih luas. Menyimpan token
chest pada platform P2P akan menghasilkan poin pada tingkat yang ditentukan selama durasi yang ditentukan dan dapat digunakan untuk biaya keanggotaan serta pusat perbelanjaan dan permainan yang menunggu pengembangan. Jadi ini adalah token chest ataupun token catur yang sudah bisa ditradingkan juga teman-teman ya. Manfaat token catur kalau misalkan gue lihat di sini, dimana kita bisa berlomba dengan orang lain dan kita bisa mendapatkan token chestnya itu sendiri gitu ya teman-teman. Jadi kemungkinan kedepannya bisa digunakan sebagai e-sport lah. Jadi sama seperti yang udah gue bilang sebelumnya, dimana sekarang kripto itu inovasinya memang amazing banget gitu ya temen-temen ya. Amazing banget, dari token fund, sekarang ada token chest, dimana ini adalah salah satu dampak kripto yang berkembang secara luas gitu. Jadi bagi kalian nih yang mau menggunakan token chest ataupun kalian yang hobi main catur, kalian bisa langsung aja bergabung dalam platform ini, karena tentunya di sini ada yang namanya games, dimana kalian bisa mendapatkan keuntungan apabila kalian bermain game tersebut ya teman-teman ya, apalagi kalau misalkan kan kalian emang menyukai catur. Oke, lanjut kita bakal bahas ke token listing yang lainnya. Nah oke teman-teman ya, selanjutnya ada yang namanya token MyFlag ataupun token FF, dimana ini adalah token Korea dan sudah bisa kalian pairkan teman-teman ya. Seperti biasa Probit itu memang ada market KRW nya teman-teman ya, dimana itu khusus mata uang Korea. Nah di sini ada yang namanya MyFlag, di mana MyFlag adalah sebuah token yang memungkinkan pengguna memberi otorisasi untuk berbagi informasi pribadi tertentu dengan platform kecantikan dan perawatan kesehatan yang menyediakan layanan optimal yang memenuhi kebutuhan mereka. Jadi kalau misalkan orang tahu, Korea itu memang banyak sekali dunia kesehatan, dunia kecantikan, dunia perawatan itu banyak. Jadi memang banyak sekali token-token yang berfokus pada itu gitu ya teman-teman ya. Nah untuk lebih lengkapnya kan apabila bisa membaca bahasa Korea silakan aja di sini kalian bisa baca-baca teman-teman ya, karena gue emang nggak bisa. Jadi ya udah kita bakal skip pembahasan melalui websitenya teman-teman. Tapi bagi kalian yang mau baca-baca silakan aja, nanti linknya bakal gue taruh di deskripsi ya teman-teman ya. Nah oke, lanjut teman-teman ya. Untuk selanjutnya yang listing di Probit itu ada yang namanya New York Exchange Coin ataupun NYE teman-teman ya, dimana ini sudah bisa ditradingkan juga. Nah untuk NYE itu sendiri teman-teman ya, New York Coin Exchange adalah sebuah koin yang didedikasikan untuk menggunakan fitur kontrak pintar dari teknologi blockchain untuk mengumpulkan dan meningkatkan investor untuk melihat peluang yang ada di pasar saham dan komoditas. NYE menggunakan kontrak pintar dan integrasi pembayaran aman dengan teknologi tertinggi untuk memfasilitasi investasi yang transparan dan melakukan semua transaksi secara efisien melalui pemrosesan terdistribusi. Jadi di sini adalah sebuah bisa dibilang sebuah token yang bisa untuk berinvestasi juga, teman-teman. Nah, di sini ada fitur dompet juga. Yang pertama adalah aman. Setelah pembayaran dilakukan, Anda tidak perlu khawatir tentang tagihan balik. Yang kedua, transaksi cepat. Yang ketiga adalah adanya pribadi ataupun privasi di dalam fitur dompetnya. Yang ketiga ada yang namanya transaksi stealth. Network Coin Exchange Coin menawarkan Anda kemungkinan mengirim transaksi terekskripsi Anda di jaringan terlindungi atau melalui blockchain normal kami yang menawarkan anonimitas dan keamanan yang lebih besar dengan New York Exchange Coin. Jadi simpelnya mereka memiliki blockchain mereka sendiri ya teman-teman ya. Dan di sini juga adanya biaya yang rendah. Nah, untuk lebih lengkap tentang New York Coin Exchange, New York Exchange Coin, kalian bisa langsung aja lihat ke dalam websitenya ya teman-teman. Nah, lanjut daftar listing selanjutnya yaitu ada yang namanya token CPROP, teman-teman. Gua agak sulit juga ya ngomongnya. CPROP. Nah, seperti itulah ya teman-teman ya. Jadi CPROP adalah sebuah cryptocurrency yang berlatar belakangan dengan real estate teman-teman ya, ataupun seperti tanah dan sebagainya teman-teman. Keuangan dan teknologi yang mengakui kekuatan Bitcoin untuk meningkatkan kualitas data di sektor real estate dan vintage. Jadi di mana mereka adalah sebuah perusahaan real estate ataupun perusahaan investasi juga sebenarnya teman-teman ya, yang di mana mereka sekarang menggunakan blockchain teman-teman ya untuk transaksinya. Di sini kalian bisa lihat teknologi real estate blockchain membuat aplikasi yang mendukung blockchain di sektor real estate dan vintage untuk menangkap peluang pendapatan baru, mengatasi masalah dan mengurangi resiko teman-teman ya. Jadi seperti yang udah gue bilang, sekarang kripto itu mendunia banget teman-teman ya, dimana memungkinkan bagi para pemain real estate ataupun bagi perusahaan itu sekarang menggunakan token mereka sendiri ataupun menggunakan blockchain untuk melakukan transaksi teman-teman. Nah lanjut kita bakal ngebahas tentang listing terakhir di Probit ya teman-teman ya.
Oke, lanjut teman-teman ya. Untuk terakhir itu ada namanya MCOBit, di mana mereka sudah bisa dipairkan juga dengan KRW, di mana seperti yang gua bilang di Probit itu banyak sekali token-token yang berasal dari Korea, teman-teman ya. Dan di sini untuk use case-nya dari MCOBit itu sendiri memberikan hadiah cashback dalam token MCT untuk pengguna yang melakukan reversi perjalanan dan pembayaran di mcobit.com. Jadi kalau misalkan gua lihat, nah di mana MCOP ini berarti mereka itu adalah sebuah platform perdagangan temennya, dan di mana dia juga ada travel, ada market juga. Jadi bagi kalian nih yang melakukan sebuah traveling ataupun mau belanja di Korea teman-teman ya, kalian bisa menggunakan MCOBit ini sendiri teman-teman ya. Dimana kalian bisa lihat teman-teman ya, beberapa perusahaan yang terdaftar ada Apple, ada Lenovo, sedangkan untuk travel itu ada Agoda, ada Qatar, ada Singapore Airlines, ada Emirates, ada Booking.com, ada Expedia dan sebagainya. Jadi simpelnya di mana ini adalah sebuah marketplace teman-teman ya di Korea sana, dan apabila kalian menggunakan token MCOBit ini untuk melakukan sebuah pembelian ataupun untuk melakukan sebuah travel, kalian bakal mendapatkan cashback yang tentunya di sini juga pastinya karena ini menggunakan Blockcoin, pastinya jauh lebih murah fee-nya, yang kedua jauh lebih transparan, dan yang ketiga jauh lebih terdesentralisasi ataupun bebas gitu teman-teman ya. Nah, di sini menarik banget teman-teman ya. Artinya mungkin kedepannya kripto bakal digunakan untuk kehidupan sehari-hari juga gitu teman-teman. Nah, segitu aja pembahasan kita tentang Probit kali ini. Yang jelas seperti yang udah gue bilang teman-teman ya, di Probit itu all in one. Lo orang mau main IEO ada, terbukti cuan banget 1000% teman-teman. Lo orang mau main airdrop terbukti teman-teman ya, dimana Probit sering mengadakan airdrop. Yang ketiga, lo orang mau main investasi ataupun staking terbukti teman-teman ya, dari harga Probit yang tinggi, dari harga Probit naik, staking juga naik gitu teman-teman ya, terbukti cuan banget. Lo orang mau untung yang cepat, ya lo orang bisa ikutin event eksklusif. Itu udah terbukti juga, dimana gue modal $500, gue dapetin subscription 8,6 kali, dan gue dapetin $100 secara gratis dalam waktu 1 hari teman-teman. Jadi mantep banget lah. Lo orang mau main Probit apapun ada. Itu adalah salah satu kenapa gue sangat menyukai ataupun memfavoritkan market Probit ini ya teman-teman ya. Jadi segitu aja dulu. Be smart user. See ya teman-teman.